Nah, kita turunkannya terhadap X atau terhadap Y. Kan itu kan sekarang permasalahannya kan. Oh iya. Nah, kalau misalnya dia sudah dalam bentuk fungsi kompleks, fz, itu kan gampang tuh kita langsung cari turunannya. Nah, sekarang kalau Mas dia bentuk terurai, gimana kita cari turunannya? Cari UXX sama VUX-nya bukan, Bu? Cari turunan ini. Yuk, gimana kita cari turunannya? Berarti apa? Kalau kita punya fungsi terurai gimana? Cari turunannya. Masih ingat nggak? Misalnya gini nih. UX tambah VX. Bentar, Ibu hapus dulu nih. Nih, kalau misalnya kita punya nih, F aksen X tambah Y, itu kita carinya gimana? Turunannya. Ingat nggak? X plus I V Y. X. Apa? DU DX tambah I dV per dx. I dV per dx kan? I dV per dx. Ini dia turunannya. Karena di sini kita punya fungsinya ini, fungsi ini dia fungsi terurai. Kecuali kalau dalam fz, misalnya kita punya nih, fz sama dengan 2z kuadrat tambah 5z. Boleh aja langsung kita cari turunannya. Apa turunan fz? Berarti 4z tambah 5 kan? Ya enggak? Iya. Nah, tapi di sini kita punya fungsinya terurai. Nah, berarti kalau dia fungsinya terurai, cari turunannya seperti ini. Du per dx tambah I dv per dx. Berarti F aksen X tambah Y itu sama dengan, nah kita cari apa turunan U terhadap X. Yang ini kan, E pangkat min Y Cos X. X tambah turunan V terhadap X. Min sin. Min E pangkat min Y sin X. E pangkat min Y pangkat min Y. sin X. Itu. Jadi ini dia hasil turunannya. Berarti maksudnya yang A bisa? Ada yang mau ditanyakan yang A? Nah, lalu yang B, selidiki di manakah fungsi F analitik. Nah, kalau dikatakan analitik, apa syarat analitik? Apa syaratnya analitik? Dikatakan dia analitik. Memenuhi PCR doang kan ya? Memenuhi PCR. PCR. Nah, berarti kan sudah terpenuhi nggak tadi PCR-nya? Udah. Sudah. Nah, sekarang ditanya, di manakah fungsi F itu analitik? Berarti saat kapan? Saat X-nya berapa, saat Y-nya berapa? Itu maksudnya. Berarti gimana nih? Saat kapan? Bisa nggak sembarang nilai X maupun sembarang nilai Y? Bisa. Bisa, Bu. Bisa kan? Karena dia sudah memenuhi PCR1 sama PCR2. Maka di sini kita tuliskan fungsi F analitik di semua titik itu. Atau di semua lintasannya gitu, daerah lintasan dari si fungsi kompleks itu, karena dia kan sudah memenuhi PCR1 sama PCR2. Misalnya kita ambil X-nya 0, Y-nya 0, memenuhi nggak PCR1? Memenuhi kan? Memenuhi, Bu. Kesini disubstitusi nih, X-nya 0, Y-nya 0, memenuhi kan? Nah, PCR2-nya juga demikian. Kalau kita ganti X-nya 0, Y-nya 0, kedua ruas sama-sama 0 kan? Ya nggak? Sin 0 kan 0 kan? Iya. Nah, itu. Nah, misalnya kita ambil X-nya misalnya diambil 45. Ya,
45 Ya. derajat. Atau biar gampang, X-nya 30 derajat. Y-nya 1, itu misalnya. Berarti PCR 1 memenuhi kan? Memenuhi semua. Jadi sama referensi. PCR 2 juga demikian. Berarti fungsi F itu analitik di semua titik. Gitu. Atau di semua daerah lintasannya. Gitu. Bisa dimengerti di sini? Ngerti? Oke, Bu. Oke. Tuh soal nomor 1 ya. Nah, selanjutnya nih soal nomor berapa lagi yang mau kita bahas? Hilang, Bu. Oh, belum share screen ya. Mana soal? Nomor 4 boleh, Bu. Agak Nomor panjang 4. itu, agak ribet gitu. Iya. Atau nomor 5, bentar lu. Nomor 4 atau 5 ya? Coba lihat dulu. Sebentar ibu share screen ya. Bu, Ya, kalau misalnya dibahas semua bisa nggak, Bu? kalau dibahas semua kita nggak bakalan cukup waktu ini mah bahas semua. Ya, kalau bahas semua bisa 2 hari. Ini soalnya banyak, ada 10 nomor. Jadi ibu mintanya dipilih aja. Nah, mana kira-kira yang nomornya agak susah gitu, yang agak sulit. Ini ada 10 nomor ini. Oh, baik, Bu. Maksudnya mewakili. Kan ini fungsi kompleks kan ada banyak nih soalnya kan. Nah, saya mewakili fungsi kompleks yang kira-kira susah gitu. Ini ada 10 nomor ini. Ini juga kalau syukurnya bisa kebahas 5 nomor nggak, itu bagus gitu. Cuma yang nggak tahu ini, kita lihat waktunya nih. Yuk, kira-kira nomor berapa? Bentar, saya baca-baca lagi soalnya. Nomor 5, Bu. Nomor 5 ya. Sebentar, ibu Iya. stop dulu. Nah, ini nomor 5. Kelihatan ya soalnya? Kelihatan, Bu. Nah, ini nomor 5. Misalkan ini U ya. Ini yang dikasihnya U. Ya. Fungsi U. Karena kan kalau ya fungsi kompleks itu harus ada V kan? F sama dengan U tambah VI kan? Ini tentukan nilai K sehingga U merupakan fungsi harmonik. Nah, kita lihat apa syarat dari fungsi harmonik. Apa syarat dari harmonik? Gimana? Syarat dari harmonik apa? PCR juga. Oh, kok PCR beda dong harmonik. Total turunan kedua sama dengan 0. Iya, total turunan kedua parsial ya. Turunan parsial. Jadi kita nulisnya gini. Turunan parsial kedua U terhadap X tambah turunan parsial kedua U terhadap Y sama dengan 0. Itu. Ya. Nah, berarti kita cari turunan parsial pertamanya dulu nih. Nah, kita cari UX. Apa UX? Yuk, apa UX? Berarti 16X tambah 2. Ya, itu kan? Ya nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Lalu kita cari turunan keduanya. UXX apa? Turunkan lagi sekali lagi. 16 kan? Itu kan? Iya, Bu. Nah, lalu kok selisih UY, apa UY? 2K. Y. Ya
kan? Oh ya 2K-nya. Lalu turunan keduanya 2K. K. Maka kita ganti nih 16. 16 tambah 2K sama dengan 0. Berarti 2K sama dengan minus 16, berarti K-nya minus 8. Jadi dapat nih jawabannya yang A, yaitu bahwa nilai K itu sama dengan minus 8, supaya si U-nya adalah harmonik gitu. Nah, lalu kita lanjut yang B-nya. Yang B-nya diminta apa? Tentukan nilai, tentukan fungsi V, X, Y, Iya. sehingga FZ gitu. Nah, kita cari nilai V kan. Nah, nilai V. Supaya si FZ itu dia analitik. Ya, itu. Nah, gimana? Supaya dia analitik harus memenuhi tadi apa? PCR 1 dan PCR PCR 1, 2. 2. Nah, berarti kita lihat PCR 1-nya. PCR 1 apa? UX sama dengan VY. Nah, berarti apa UX dari situ? 16X plus 2. 16X plus 2. Ini adalah VY kan? Turunannya kan? Turunan si V terhadap Y kan? Bisa? Ngerti ya? Nah, maka dari sini, lihat dari sini, kalau kita lakukan, kalau kita mencari V, si V ini, berarti gimana caranya kita mencari si V? Diintegralkan terhadap Y. Iya, kita integralkan kedua ruas. Nah, kita integralkan kedua ruas. Berarti apa hasil integralnya? Ingat, PY ini artinya berarti apa? Diintegralkan terhadap Y kan? Ya enggak? Berarti Iya, apa Bu. integral yang ruas kiri ini? Iya, Bu. XY tambah 2Y. Hah? Integral yang di ruas kiri gimana? Ruas kiri itu Yang kita warna integralkan. kiri jadi terhadap Y, Bu. Diintegralin apa? Si ruas kiri itu kita integralkan terhadap apa? Yo, gimana? Y. Terhadap Y, Bu. Terhadap? Y. Terhadap Y. Ini berarti hasil integralnya apa? 16XY 16XY plus 2Y. plus 2Y. Plus C Plus GX. C-nya di mana nih? C-nya itu berupa apa? GX. C-nya berupa ya GX. Gimana? Udah benar tuh. Gitu nggak mencari si V? Gimana? Coba cek lagi catatannya. Mencari fungsi harmonik kan itu ya? Sekawan harmonik. Gimana langkah-langkahnya? Sudah benar seperti itu? Bentar Bu, masih nyariin. Cari sekawan harmonik. Sekawan Plus harmonik. C, Bu. Betul. Yuk, sudah dapat? Gimana nih? Berarti
Halo, gimana? Bentar, belum nemu, Bu. Belum nemu? Iya, belum nemu. Masih nyari. Berarti kan ini ditambah GX sama dengan V kan? GX. Iya, Bu. Bu. Nah, Iya, Bu. langkah selanjutnya kita cari Tur- apa? Kita turunkan kedua ruas terhadap Tetap X, X. ya nggak? Karena kita butuh apa? PCR2. PCR2 itu apa tadi? UY sama dengan min VX kan? Iya, Bu. Ya nggak? Nah, berarti kita turunkan nih si VX, UY dulu deh. UY sama dengan min VX. Berarti UY-nya apa dari situ? Kayaknya harus sudah disubstitusi dulu. Min 8. Iya, kuadrat. Iya, min 8. Min 16. Min 16 Oh iya, Y min 16 sih. sama dengan VX. DX. 16Y ditambah G aksen X. Kan itu ya? Ya enggak? Bisa? Ngerti sampai sini? Paham, Bu, paham. Nah, kemudian si 16-nya ini kan bisa pindah ruas ke sini nih. Jadi hasilnya nanti apa? G aksen X sama dengan 0 kan? Ya enggak? Iya, Bu. Berarti kita cari GX. Berarti GX itu apa? Integral dari 0. Berarti berupa konstanta. Konstanta. Kan? Nah, maka ini ya, ini si V-nya itu menjadi apa? 16XY tambah 2Y tambah C. Jadi C-nya ini sebenarnya nggak usah kita tulis sih. Ini. Gitu. Jadi itu dia nilai V-nya. Karena kan integral 0. Integral 0 kalau kita cari 0x. Berarti kan tetap juga dia 0 kan sebenarnya. Gitu. Jadi konstantanya itu yang si C yang dimaksud itu ya 0. Berarti si V-nya ini nih. Nah, nanti kalau kamu cek apakah benar memenuhi PCR1, ya cek aja PCR1-nya. Coba kita cek ya PCR1. Kita tes. Berarti PCR1-nya UX. Apa UX? UX-nya kan ini tadi ya. 16X tambah 2, ya kan? Lalu VY. VY apa VY? Berarti 16X tambah 2 kan? Berarti memenuhi PCR1. Lalu PCR2 kita tes nih, kita cek. UY-nya tadi nih, UY-nya minus 16Y. Terus kita cari VX, apa VX? Min VX. Min 16X kan? Min 16Y kan? Ya enggak? Maka memenuhi PCR 2 gitu. Bisa mengerti sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Masih belum paham yang tiba-tiba PCR 1 sama PCR 2-nya itu. Masih belum paham yang nyampe itu. Yang nyampe PCR 1 PCR 2-nya itu. Yang ini. Yang terakhir Ya. ditulis. Iya. Ini kan PCR 1 apa? UX sama dengan PY. UX-nya kan tadi sudah kita peroleh yang ini UX-nya. Oh iya, tinggal dihitung ya, aja. Ya. Tinggal ini apa turunan dari si V-nya. V-nya kan udah dapat tadi kan? Oh ya, V udah dapat ya. Iya, baru PCR 2 apa? UY sama dengan min VX. UY-nya kan tadi sudah kita cari, ini UY. Oh ya, baru ini kan. VX tinggal turunkan aja si V-nya terhadap X. Kan hasilnya minus 16 ya. Gitu. Oh itu. Bisa ngerti sampai di sini? Oke, ngerti Bu. Makasih Bu. Oke. Nah, maka boleh kita tulis FXY-nya. FXY-nya apa? UX tambah IVY kan? Nah, kok UX? U ya, U. Berarti 8X kuadrat tambah 2X tambah 5 tambah K. K-nya tadi min 8Y kuadrat.
ditambah V-nya kan ini nih. 16 ya. Benar ya, 16 XY tambah 2I. Ini dia fungsi kompleksnya. Bisa dimengerti sampai di sini? Nah, itu dia A sama B. Berarti udah terjawab kan? Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang C-nya. Yang C-nya diminta apa? Tentukan FZ. Masih kelihatan ya tulisannya kalau Ibu perkecil? Halo? Iya Bu, kelihatan Bu. Nah, sekarang kita bahas yang C. Yang C, tentukan FZ. Berarti kan kita menentukan FZ ini kan fungsi terurainya kan ini ya. Tadi yang Ibu tulis terakhir. Nah, berarti kalau kita mencari fungsi kompaknya, kita pakai metode Mills-Thomson kan? Mengubah dari terurai ke bentuk kompak. Ya, itu kan? Nah, apa langkah-langkahnya kalau pakai metode Mills-Thomson? Ayo. Gimana? Diturunkan dulu. Berarti kita nggak perlu ngecek dia diferensiabel atau holomorfik kan? Karena sudah memenuhi PCR 1 sama PCR 2 kan? Ya nggak? Iya. Kita cukup cari apa? Langkah pertama apa, Mills-Thomson? Turunkan. Kita cari turunannya. Berarti Turun F aksen X plus Y itu. cari F aksen Z. Berarti apa? F aksen Z. DU per DX tambah I DU per DY kan? Itu enggak sih? Betul, Bu. Oh, nah, iya benar. Oh iya sih. DV ini, DV. DV per DY ya, Bu. DV per DX. Kan Oh, DV per turunan. DX. Oh iya, turunan. Tadi kan udah DV dibahas. per DX. Nah, Oh, DV berarti per ini DX. kita cari nih. Apa turunan U terhadap X? Berarti 16 X tambah 2 kan? Tambah I kali turunan V terhadap X. V terhadap X. Berarti 16 Y kan? Ya enggak? Iya, 16 sih. Nah, terus langkah berikutnya apa setelah kita cari turunannya? Turunan Yang U, X ganti Z. iya, turunan U terhadap X-nya itu kita ganti menjadi X-nya menjadi Z, Y-nya Y-nya jadi 0. 0. Nah, berarti F aksen Z itu kita ganti menjadi turunan ini nih. Turunan U terhadap X. Berarti apa? 16X tambah 2. Tapi dengan mengganti apa? X-nya diganti menjadi Z, Y-nya menjadi 0. Di sini kan nggak ada Y kan? Yang ada hanya X kan? Berarti apa? 16 Z tambah 2. Berarti langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya? Dijabarin lagi. Hah? Kita kan mau cari FZ, berarti kita harus Integralkan. dua ruas, ya enggak? Integral. Maka lakukan integral nih. Integral. Berarti integral FZ. F 8Z kuadrat. Z kan? Integralnya ini apa? 8Z kuadrat. Tambah 2Z tambah C. Ya kan? Konstanta. Nah, kemudian kita uraikan nih. Uraikan. Kita ganti X tambah Y. Jadi ini langkah selanjutnya dilakukan penguraian. 8 kali X tambah Y tambah 2 kali X tambah Y tambah C. Ini kuadrat. Berarti berapa tuh? 8 X kuadrat tambah 16 X. X Y I ya. Kurang 8Y kuadrat. Ini kan? Tambah 2X tambah 2Y I tambah C. Kan itu. Nah, ada yang bisa disederhanakan dari sini? Nggak ada ya? Beda-beda semua ya. Nah, lalu sekarang kita lakukan pencocokan. Nih, kita gabung dulu yang sama-sama I. 8X kuadrat, 8Y kuadrat,
tambah 2X tambah C tambah 16XY tambah 2YI. Kan itu ya? Bisa? Iya, Bu. Terus langkah selanjutnya kita lakukan pencocokan dengan si F dengan penguraian ini tadi nih. Kan ini tadi penguraiannya kan ya. Nih. Nah, ini kita lakukan pencocokan. Ini kita lakukan pencocokan dengan ini nih. Nah, mana yang sama? 8X kuadratnya sama kan ada ya? Dengan ini ya. Ya kan? Iya, Bu. 8Y kuadratnya juga ada. Nih. Ada Ada. 2X 2X-nya ada. C-nya 5. ininya sama dengan ini. Iya. Maka diperoleh apa? C sama C-nya dengan 5. dengan 5. Sehingga ini fungsi kompaknya Fz itu menjadi apa? 8Z kuadrat tambah 2Z tambah 5. Itu. Jadi ini dia fungsi kompaknya. Bisa sampai di sini? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Itu FZ kan tinggal diganti pakai Z aja ya 8 gitu. Iya, berarti ini ya fungsi kompaknya. Kan tujuan kita tadi kenapa kita lakukan penguraian di sini? Karena untuk menentukan mencari nilai C. Berarti tinggal dipisah-pisahin aja ya, Bu. Iya. Itu paling bawahnya apa tuh, Bu? Tadi paling bawahnya. Yang paling bawah apa tuh depan gambar pensil? Oh, C sama dengan 5 ya. C sama dengan 5. Bentar saya screenshot dulu. Ini nanti videonya diupload nggak, Bu? Ini Ibu rekam nih ya, Ibu upload aja nanti biar ada untuk pertinggalnya. Ya lumayan buat belajar pagi-pagi. Ya, ini ada rekamannya kan di Google Meet-nya kelihatan di situ. Iya, Bu, ada tanda rek. Ya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak dari sini? Jelas, ini yang nomor 5. Jelas, Bu. Oke, nah berarti ini sudah clear ya. Kita lihat soal berikutnya, kira-kira soal yang mana lagi yang mau dibahas. Coba dicek dulu di soalnya. Yuk, yang soal mana? Kayaknya fungsi doang nih dari tadi nih, 2 nomor yang udah dibahas itu terkait sama fungsi. Ibu itu yang soal integral itu emang mewakili satu soal bisa mewakili semuanya, Bu? Apa beda tipe? Ya paling beda lintasan itu mah. Beda lintasan ya. Iya, Paling yang ini sih. ada yang bergantung lintasan, ada yang lintasan tertutup gitu. Nah, yang saya bingung ini yang penyelesaian yang C-nya berupa garis lurus sama yang C berupa kurva itu. Nah, yang mana? Itu yang membedakannya itu yang gimana ya? Bentar, Ibu lihat dulu. Sok. Nomor berapa ya? Sebentar saya cari nomor ini aja dah. Yang nomor 7. Nomor 7 ya? Ya.
Udah Bu share screen ini nomor 7. Kelihatan ya soalnya? Bisa kan kebaca? Sudah ada, Bu. Sebesar ini seukurannya bisa ya dibaca ya. Nah, kalau misalnya untuk mengenai integral, ini kamu gambar dulu lintasannya. Di sini kan lintasannya berupa mutlak Z dikurang 2I sama dengan 1 kan. Nah, kalau melihat lintasannya ini dia bentuknya apa? Garis lurus. Oh, garis lurus. Eh. Di sini kan ada mutlak di sini nih. Kalau mutlak berarti bukan kurva. Lingkaran, Bu. Lingkaran. Lingkaran tertutup. Cuma sekarang kita lihat lingkaran itu berpusat di mana, ya kan? Kan kalau ada mutlak Iya. Z kurang Z0 sama dengan R, berarti artinya apa? Pusatnya di Z0. Pusatnya di Z0, ya kan? Dan jari-jarinya ya R gitu. Jadi tergantung kalau Z0-nya itu, artinya Z0-nya itu kan berarti bentuknya itu bilangan kompleks kan? Bisa aja X, Y, ya kan? Realnya X, imajinernya Y. Berarti dari soal yang ini, kita peroleh Z0-nya yang mana? 2I kan? Ya enggak? Berarti Z0-nya itu adalah 2I. Berarti kalau kita gambarkan di mana tuh pusatnya? Di atas 2, Bu. Hah? Berarti X-nya 0, ya kan? X-nya 0, Y-nya 2I. 2 di sini kan kalau dia imajiner itu kan dia sumbu Y kan? Nah, berarti di sini pusatnya 2I. Lalu jari-jari lingkarannya berapa? 1 kan? Nah, berarti nanti kalau kita gambar lingkarannya itu kecil banget nih. Nih lingkarannya. Itu. Berarti sampai di sini bisa? Ini Bentar, lihat dulu. Bisa Nah, bisa, Bu. langkah pertama. Kemudian langkah kedua apa? Kita tentukan titik singularnya. Titik singularnya berarti apa? Yang membuat penyebutnya 0 kan? Nah, itu berarti apa? QZ di situ apa? 5Z kuadrat tambah 20 sama dengan 0. Ya enggak? Halo, bisa? Berarti dari sini apa? Iya, Z, Bu. pembuat 0-nya apa? Minus 20. Berarti Z kuadratnya Minus 4. minus 4. Berarti Z-nya apa? Plus minus 2i. 2i. Ya kan? Nah, berarti Bu, maaf mau tanya, Bu. Iya. Berapa? Kalau untuk jari-jarinya itu tidak menyentuh ini kan, Bu? Nilai 0 kan, Ibu ya? Yang menyentuh 0 dong, karena kan dia jari-jari Yang 2 ini. 1. Oh iya benar. Salah Ibu. Mana nih hapusnya nih? Oh iya. Kayaknya ini Ibu harus ini dulu deh. Agak gedein dulu. Agak di zoom aja, Bu. Berarti tadi salah nih. Ini 1. Ini 2. 3. Iya. Ini 1. Iya, Bu. Berarti pusatnya kan tadi di sini. Berarti dia bentuk lingkarannya. Nah, kira-kira begini nih. Nah, itulah ya, anggap begitu. Nah, berarti dari sini kita lihat tadi titik singularnya kan ada 2 nih. Ya. Di positif 2i sama negatif 2i kan? Nih, negatif 2i ada di bawah. Berarti si negatif 2i itu di luar lintasan kan? Yang di dalam lintasan apa? Hanya ada 2i. Paham? Ngerti? Bisa? Kan titik singularnya ini tadi titik singular itu adalah Z sama dengan 2i dan Z sama dengan minus 2i itu. Nah,
Langkah selanjutnya apa? Ini kan yang A udah kita gambarkan. Sekarang yang B. Yang B ditanya apa? Integral tertutup bergantung lintasan C dari FZ DZ. Kan itu ya. Nah, kita lihat nih dari si FZ-nya. Ingat, kalau kita mencari integral tertutup bilangan tertutup bergantung lintasan C dari FZ DZ, langkah yang sebelum kita lakukan integral, kita harus apa dulu? Lakukan apa? Apa yang harus dilakukan sebelum kita menentukan integralnya? Yuk. Halo. Halo, ini gimana semua nih? Halo, ini gimana? Gak ada yang bersuara nih, apa sudah gak ada di sini lagi? Cari A, B-nya. Kita lakukan apa? Penguraian kan? Tidak, penguraian. Iya, Bu. Nah, berarti kita lihat dulu nih. Si FZ-nya, ini Ibu hapus dulu nih. FZ-nya, itu kan FZ sama dengan 3Z minus 6 per, nah ini, boleh nggak yang 5Z kuadrat itu ditulisnya gini, 5 kali Z kuadrat tambah 4. Ya kan? Boleh. Lalu yang di bawah ini, ya, 3Z minus 6 per 5 kali Z plus 2I kali Z minus 2I. Kan itu ya faktorisasinya kan? Ya nggak? Benar nggak? Iya. Nah, berarti kita lakukan penguraian. A per Z tambah 2I tambah B per Z minus 2I. Gitu. Ya. Nah, kita anggap aja si 5 ini kita tulisnya di depan ini nih. Nih, jadi 1/5. Nah, gini. Sama aja kan? Karena kan si 5 itu konstanta kan? Ya enggak? Iya, Bu. Iya. Itu nggak ngaruh. Berarti kita cari A sama B-nya. Nyari A sama B. Berarti per Z kuadrat tambah 4. Ya. Berarti A kali Z minus 2I tambah B kali Z plus 2I. Kan itu ya. Nah, berarti hasilnya berapa tuh? Z kuadrat tambah 4. AZ minus 2AI tambah BZ plus 2BI. Kan itu. Nah, sekarang kita lihat yang sama-sama ada apa ini? Yang sama-sama ada Z-nya ya. AZ plus BZ. Berarti A plus B Z tambah minus 2AI tambah 2BI. Kan itu dibagi dengan Z kuadrat tambah 4. Maka dari sini akan diperoleh persamaannya A tambah B sama dengan 3. Ya. Terus yang konstanta gimana nih yang konstanta ini? Gimana yang konstanta? Minus 2A I tambah 2B I sama dengan 6 kan? 6 atau min 6, Bu? Oh ya, min 6. Duduk.
I sama dengan minus 6. Nah, kita lakukan eliminasi sama substitusi ya. Berarti di atas boleh kita kali dengan 2I kan? Bawah 1 kan? Ya enggak? Berarti jadi 2AI tambah 2BI sama dengan 3. Kok 3? 6I. 6I. Berarti minus 2AI tambah 2BI sama dengan minus 6. Kita lakukan penjumlahan nih. Berarti kan ini habis nih. Sisa 4BI sama dengan 6I minus 6 tambah 6I. Ya enggak? Lalu kita cari B-nya. Berarti B-nya berapa dari sini? Berapa tuh? Minus 3/2. Iya. Benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tambah 3/2. 2. Maka itu dia nilai B-nya. Ya kan? Gitu. Nah, sebenarnya yang apa? Yang 3/2 minus 3/2 ini, I ini juga bisa kita tulis nih. Nih, Ibu lingkaring yang ini, sebenarnya itu juga bisa kita ganti. Kita kali dengan I per I. Kan I dibagi I kan 1, nggak ngaruh kan? Ya nggak? Jadi kalau kita kali dengan I per I, maka B-nya ini akan berubah nih. Nih, kita kali dengan I per I, berarti jadinya 3/2. 3/2I kan? Iya, Karena kan di bawah nanti I kali I itu kan I minus 1. 1 dikalikan dengan minusnya gitu. Berarti ini dia nilai B. Nah, itu. Kemudian kita cari nilai A. Cari nilai A berarti apa? 3 dikurang B kan? Berarti 3 dikurang 3/2I tambah 3/2. Berarti ini hasilnya 3 kurang 3/2. 3/2 ya? Iya. Iya, Bu. Berarti 3/2 dikurang 3/2I. Berarti kayaknya mereka saling berlawanan ini. Sekawan. Itu A sama B-nya. Nah, maka ini kita tulis nih. Di sini nih. Sehingga integral bergantung lintasan C dari 3Z minus 6 per Z kuadrat tambah 20 dz itu boleh kita ganti menjadi integral 1/5-nya Ibu tulis di depan nih. A-nya ini 3/2 kurang 3/2I per Z tambah 2I. Kan itu ya? Nih, gantung C. dz tambah integral tertutup C nih, 1/5. C dari B-nya 3/2 tambah 3/2I per Z minus 2I dz. Gitu. Nah, sekarang kita lihat si minus 2I itu kan berarti yang ini kan ya. Yang ini. Ini kan dia titik singularnya kan minus 2I kan di sini ya. Nah, artinya kalau kita integralkan si minus 2 itu kan di luar lintasan. Berarti hasilnya ini nanti pasti 0 kan? Iya, Bu. Ya nggak? Nah, kemudian yang ini nih kita lihat. Ini kan dia di dalam lintasan. Yang kedua ini nih. Yang ini. Yang kedua ini dia di dalam lintasan. Di mana titik singularnya itu adalah 2I kan? Berarti cari integralnya ini gimana? 2PI. PI PZ. Ya nggak? PZ-nya apa? Yaitu 3/2. tambah 3/2I saat Z-nya sama dengan 2I. Kan itu ya? Nah, di sini kan di PZ-nya ini kan PZ tadi. PZ-nya ini kan nggak ada Z kan? Ada nggak Z? Atau gimana nih?
Boleh nggak diubah dia ke dalam Z? Nggak bisa ya? Nggak ada ya? Nggak ada Z-nya kan? Ya kan? Ya, nggak ada. Nah, berarti ketika kita substitusi pun Z sama dengan 2I, ya tetap nilainya IPZ. Hasilnya 1/5 kali 2PI kali 3/2 tambah 3/2I. Nah, ini kalikan. Berarti ini kalikan ke dalam kan? Berapa itu? 3/5PI tambah Dikurang. kurang karena ketemu I. Kurang 3/5P. Jadi ini dia hasil integralnya. Bisa sampai di sini? Bu, mau nanya Bu, kalau misalkan titik singularnya itu nilainya I gimana Bu? Gimana? Itu bernilai titik singularnya nilainya I misalkan. Yang mana? Misalkan aja Bu di titik singularnya itu Z satunya sama dengan I. Itu nanti diintegralkan itu nilainya 0 atau tetap dihitung 2pi dikali PZ-nya Bu? Ya, ingat aja kalau dia titik singularnya itu berada di luar lintasan, berarti integralnya itu nanti 0 gitu. Kayak ini nih. Ini kan dia ini kan dia dari sini kan singularnya mana nih? Yang ini. Singularnya apa? 2i sama min 2. Kok 2i? Yang ini, yang bawah kan tadi sudah kita pecah kan? Ya enggak? Kan sudah kita pecah nih. Jadinya kan ini kan hasil pemecahannya kan? Ya enggak? Nah, kita lihat penyebutnya. Penyebut yang pertama itu kan Z tambah 2i, artinya Z tambah 2i singularnya ini berarti apa? Z sama dengan minus 2i kan? Ya enggak? Lalu yang kedua, yang ini, tadi yang ini berarti kita lihat penyebutnya. Singularnya berarti di mana? Z sama dengan 2i. Ya enggak? Nah, berarti kelihatan mana yang ada di luar lintasan, mana yang di dalam lintasan. Berarti yang di luar lintasan apa? Minus 2i kan? Yang pertama ini nih. Minus 2i. Berarti karena dia di luar lintasan, berarti hasil integralnya apa? 0. Gitu. Kamu nggak usah hitung lagi. Maaf Bu, maksud saya misalkan titik singularnya itu di tepi lintasannya itu Bu. Pas di tepinya Bu. Itu gimana? Nah, di tepinya. Iya Bu. Iya, tetap. Misalkan jari-jarinya itu 2 Bu, itu gimana? Iya, tetap. Karena dia masih masuk di lintasan itu, di lintasan lingkaran itu. Berarti kalau misalkan titiknya ada di tepi lintasan itu tetap termasuk Bu, di dalam Iya, lintasan. tetap termasuk dalam lintasan. Oke Bu, makasih Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Ada? Halo? Dari saya nggak ada, Bu. Itu berarti sudah jelas ya yang soal mengenai integral ini nih. Gitu. Satu lagi boleh Bu? Boleh, kayaknya masih bisa lah. Ini masih 843 ya. Satu soal terakhir. Oh iya, yang ini aja paling saya bingung yang kalau itu kan tadi berupa lingkaran, kalau yang tadi berupa kurva itu caranya sama apa beda Bu? Yang nomor berapa itu? Makanya contohnya kayak nomor 8 gitu. Nah, nomor 8. Sama itu. Kalau ini dia kalau yang biasa keluar di soal itu biasanya yang kurva apa yang lingkaran Bu? Kalau ini yang nomor 8 itu dia integral bergantung lintasan. Lintasannya. Integral tertutup. Beda.
Kalau Beda ya, integral berarti pakai yang Kalau integral tertutup, ya itu tadi yang ada. Kalau dia di luar lintasan, berarti integralnya 0. Kalau dia di dalam lintasan, berarti apa? 2 PI PZ. Ya kan? 2 PIPZ. Oh iya, ada Kalau caranya. kalau dia apa? Si PZ-nya itu dia linear. Tapi kalau si itu apa istilahnya? Penyebutnya linear, baru boleh kita pakai 2 PI PZ. Tapi kalau dia si penyebutnya itu derajat 2 kan beda lagi kan, yaitu apa, 1/2 faktorial kan, kali 1/2 faktorial ya. P aksen Z kan. Tapi Nah, iya ada. itu dia. Kalau dia berderajat 3 beda lagi kan, 1/3 faktorial kali 2 PI kali P turunan kedua Z. Itu kan nggak salah ibu itu. Nah, kebetulan kita lihat di sini, kalau soal yang ini tadi, kita lihat kan si penyebutnya ini dia berderajat 1 kan. Nih, penyebutnya ini tadi nih, dia berderajat 1, makanya kita pakai apa tadi? 2 PIPZ gitu. Beda kalau nanti dia berderajat 2, ya beda lagi. Kalau derajat 2 itu kan berarti artinya gimana bentuknya? Z kurang Z0 kuadrat gitu. Z0 kuadrat. Oke, Bu. Ya, itu berderajat 2. Kalau yang ini kan kalau derajat 1 Z kurang Z0 kan. Nah, di sini kan Z kurang 2I, berarti dia derajat 1. Iya, benar. Mau nomor berapa lagi nih yang mau dibahas? Oh, saya paling itu sih, Bu, cuma memastikan saya tadi. Ini lagi hujan di situ apa gimana nih? Kok Iya, kayak lagi hujan. gitu. Oh. Yo, nomor berapa? Satu nomor terakhir nih. Ada lagi? Kira-kira mau ditanyakan? Halo. Bu, kalau soal integral yang biasa keluar di ujian itu biasanya yang mana, Bu? Kalau integral. Kalau integral biasanya integral bergantung lintasan ada. Yang kayak lingkaran tadi ya? Bukan, itu dia integral tertutup. Tertutup yang tadi pakai mutlak itu ya? Iya, itu integral tertutup. Kalau integral tertutup kan ada di integralnya ada bulatan gitu loh. Yang ini di integral ada bulatan gini, dia integral tertutup. Nih. Kalau dia cuma gini, berarti dia integral bergantung lintasan gitu. Biasanya sering keluar yang tertutup ya, Bu? Apa dua-duanya keluar kadang-kadang? Dua-duanya ada biasanya. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Yang untuk nomor 8 boleh dicoba, Kak, Bu? Nomor 8. Yang mana tuh? Yang lintasan yang kurva ya? Iya, Bu. Bentar, Iya, Bu. Ibu copy dulu. Udah kelihatan nih soalnya yang nomor 8? Udah? Udah ada, Bu. Nggak ada. Udah ada. Udah. Nah, ini hitung integral bergantung lintasan C, ya. Di mana C-nya itu berupa kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X, di mana Z-nya maksudnya ini dari ya, artinya ini. Dari Z sama dengan 2
ke Z sama dengan min 1 min 3I. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara nih mengerjakannya. Ya, ini. Nah, kalau misalnya ini kan Z-nya sama dengan 2, artinya ini kan kalau Z sama dengan 2 ini berarti kan 2,0 kan ini maksudnya. Ya enggak? Halo, benar kan? Iya, Bu. Kan kalau yang ini Z1, Z2-nya itu min 1, min 3 kan? Nah, kalau misalnya, coba deh substitusi titik Z1 ke kurva ini, ke kurva yang diberikan. Benar nggak hasilnya? 2,0. Kalau X-nya 2, benar nggak Y-nya 0? Benar, Bu. Oh ya, sama Bu. Benar kan? Kalau Z2 benar nggak? Kalau X-nya min 1, Y-nya min 3 nggak? Benar. Hmm? Benar, Bu, benar. Kalau X-nya min 1. Ya, X-nya min 1 kan masuknya 1 kuadrat. Iya, benar. 1 kuadrat. Bentar dulu. Beda tapi nggak sih? Min 1 kuadrat 1 minus 2. Oh iya, salah ya, minus 2. 3 seharusnya Y-nya 3. Iya. Berarti ini salah, ini typo ini mah. Nggak boleh beda. Iya, typo. Iya. Soalnya minus harus 3 berarti ya. ya 3. Ya. Berarti yang Z kedua itu dia harusnya min 1. Plus 3I seharusnya. Iya. Nggak boleh Seharusnya beda. iya. Iya, kayaknya typo. Nggak boleh beda itu. Petukan typo kayaknya. Hmm. Ditambahin aja ya, edit aja ya sendiri. Karena nggak boleh beda itu, karena artinya si titik itu dari Z awal ke Z akhir itu harus berada di dalam lintasan gitu. Pada lintasan, baik itu dia berupa garis, berupa kurva. Jadi titiknya Z awal ke Z akhir itu harus ada di lintasan gitu. Nah, sebenarnya caranya ini ada beberapa cara nih. Boleh kita pakai integral dari titik awal ke titik akhir, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh pakai si kurvanya gitu. Nah, coba kita pakai cara yang pertama dulu. Nah, berarti kan cara yang pertama ya cukup kita ganti aja. Kita ganti. Tapi ingat ya, ini kita harus ubah dulu si fungsinya ke bentuk kompak. Nih, ubah dulu fungsinya. Kan FZ-nya apa? FZ sama dengan 2X min 3Y kuadrat minus 3X kuadrat tambah 2Y I. Ini kita ubah dulu ke bentuk fungsi kompak. Jadinya apa itu? Enggak dulu. Bentuk kompaknya gitu. Bentuk kompaknya apa? Yuk, gimana? Bentuk kompaknya. 2X. Berarti harus harmonik dan PCR, Bu ya. Ini mau di PCR 1 enggak ya? X-nya. Coba UX-nya 2. PY-nya PI. Minus 2 ya?
Ya sih nggak boleh nih. Oh ya, sebenarnya nggak perlu sih kita ubah ke, coba deh, perlu juga diubah. Iya, harus diubah itu ke Z. Dapat nggak apa FZ-nya? Bentuk kompaknya. Tapi Bu kalau di PCR itu nggak memenuhi Bu. Iya, nggak memenuhi ya. Apa itu harus positif ya Bu? Kalau positif memenuhi nggak PCR 2-nya? Kalau PCR 1-nya memenuhi ya positif. Tapi kalau PCR 2-nya min 6Y. PCR 2-nya memenuhi nggak? Nggak memenuhi juga PCR 2-nya ya? Iya Bu. Gimana nih? Kalau memakai Z itu harus kita ubah ke dalam Z. Tapi kalau nggak memakai Z, iya ini nggak bisa nih. Harus diubah ini ke Z nih. Harus fungsi kompak itu mah baru boleh dicari integralnya. Kalau masih dalam X itu nggak bisa. Karena kan kita ngomongnya itu fungsi kompleks kan, mengintegralkan fungsi kompleks. Artinya berarti harus dalam variabel Z. Nggak memenuhi ini ya. 2X ya. Nggak boleh ya, harus ke dalam Z ini. Oh ya, paling dipisah gini aja deh. Gue tahu nih. Kita pisah coba ya. Aduh. Nah, ini kita pisah begini. Jadi 2X yang minus ini jadinya minus 2YI. Ya.
Harusnya ini tambah, ini nggak boleh nih. Lalu yang ini, aduh, gimana nih? Lalu 3x kuadrat min 3y kuadrat. Ini harusnya tambah ini bisa. Apa gimana nih? Kita coba aja lah ngerjainnya. Oke. Jadi langkah awalnya Ibu pisah dulu nih. 2. Aduh. Nih, 2x minus 2y. Itu ya, yang pertama. Lalu, min 3y kuadrat minus 3x kuadrat. Itu. Nah, yang ini minus 3 kali x kuadrat tambah y kuadrat ya. Ya ada i-nya nih. I-nya di sini. I, gini ya. Ini 2x minus 2y. Aduh, serba salah nih. Nggak bisa ini. Ada yang bisa tahu nggak cara ngubahnya nih? Halo? Bentar, Bu. Ya, coba diubah dulu deh. Bu, kalau menurut saya itu memang nggak bisa, Bu. Iya, nggak bisa kan diubah ke Z. Kalau saran dari saya, Bu, pakai persamaan yang nomor 5 aja, Bu. Nah, maksudnya? Yang apa? Integral 2x min 3y kuadrat itu diganti, Bu, ke yang sama kayak nomor 5 sih, Bu. Maksudnya sama dengan nomor 5. Soal yang nomor 5. Iya, soal yang nomor 5. Oh, maksudnya si persamaan apa itu 2x itu yang dz itu diganti yang soal nomor 5 itu, Bu. Oh, yang FZ-nya ya? Karena kan sudah Ya. dapat FZ-nya kan? Iya, Bu. Iya, ini nggak bisa ini kita ubah ke FZ. Karena kan, gimana maksudnya ya? Untuk kita mengintegralkannya ini, itu harus dalam FZ. Karena kan di sini DZ kan? Nih, DZ. Nggak bisa. Jadi ini kita ganti aja ya fungsinya ya. Jadi kita punya FZ-nya itu benar-benar nggak bisa nih, daripada kita capek mikir nih, yang penting kan tahu dulu caranya, cara integralnya. Nah, berarti kita punya FZ-nya yang dari nomor 5 tadi apa FZ-nya? 8, apa sih? 8Z ya? Apa tadi nomor 5? Lupa. Oh ini, 8Z kuadrat tambah 2Z tambah 5. Jadi kita punya 8Z kuadrat tambah 2Z tambah 5. Itu ya? Halo? Nah, sebenarnya langkahnya kalau kita mencari integral bergantung lintasan, nah
fungsinya itu harus dalam bentuk fungsi kompak supaya kita boleh mengintegralkannya gitu. Nah, tinggal mensubstitusi batasnya itu apa? Ya ini titik awal sama titik akhirnya. Nah, berarti kan dia integral, kita substitusi nih batasnya. Minus 1 ya tambah 3i gitu. Kok minus 1 tambah 3? Dari 2 tambah 0i kan, sampai minus 1 tambah 3i dari 8z kuadrat tambah 2z tambah 5 dz. Nah, ini integralin dulu, apa hasil integralnya? 8. Ini persamaannya digantikan ya, Bu? Iya, diganti. Jadi yang ini nggak kita pakai nih. Oh, gitu. Kasih, Bu. Berarti 8/3 z pangkat 3 tambah z kuadrat ya? Iya, Bu. Tambah 5z kan? Batasnya tinggal substitusi aja batasnya. 2 tambah 0i sampai min 1 tambah 3i. Gitu. Nah, tinggal ganti aja nilai z-nya itu. Berarti 8/3 kali 2 pangkat 3 dong ya. Iya, Bu. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 5 kali 2 kurang 8/3 min 1 tambah 3i pangkat 3 tambah min 1 tambah 3i pangkat 2 tambah 5 kali min 1 tambah 3i. Nah, berarti ini menjadi 64/3 tambah 4 tambah 10 ya. Nah, ini nih, kamu harus cari dulu nih, min 1 tambah 3i pangkat 3 berapa tuh? Tahu kan ya buat pangkatnya? Cari dulu yang pangkat 2. Pangkat 2-nya apa? Min 1 tambah 3i kali min 1 tambah 3i. Berarti 1 min 6i ya? Ya kan? Iya, min 9. Min 9. Atau kita sederhanakan menjadi min 8 Min 6i. min 6i. Lalu ini yang pangkat 2. Berarti kalau yang pangkat 3 tinggal Dikali lagi. kali min 1 tambah 3i. Berarti 24i min 6i. min 24i Plus 6i. plus 6i min 18i kuadrat. Itu ya. Berarti 8 min 18i tambah 18. Berarti 26 min 18i. Kan itu hasilnya? Ya udah, tinggal ganti aja ke sini. 8/3 kali 26 min 18i tambah min 8 3i tambah min 5 plus 15i. Nah, ini hasilnya berapa nih hasil ini? Yang ini. 14 52 ya. 14 kali 3. 14 kali 3. 42 106/3. Aduh, ini banyak banget nih ininya. Berarti min 8/3 kali 26. Berapa tuh? 26 kali 8. Berapa 26 kali 8? Loh, 208, Bu. 208/3 tambah 8/3. 6. 48 ya? Benar ya? Iya, Bu, 48. Nah, ini kan dia minus ditutup kurung gini kan? Ya? Ya nggak? Berarti min ketemu min 8 min 3i plus 5 minus 15i. Nah, ini sederhanakan lagi nih. Waduh, 106 dikurang 208.
Apa tuh? Min 102/3. Apa? Min 102/3. Min 100 102/3. 102/3. Bisa disederhanakan ya? Min 34. Min 34. Ibu hapus saja langsung. Min 34. Minus 34. Ini. 30. 30i ya? Tambah 30i. 8 tambah 5. 15. Ya. Berarti sederhanain lagi. Minus 21 tambah 30i. Jadi itu dia hasilnya. Jadi hasilnya itu kalau integral kompleks barang bergantung lintasan, hasilnya itu juga harus bentuk bilangan kompleks. Nih, bilangan kompleks. Boleh nggak nanti hanya konstanta? Bisa, hanya konstanta. Berarti artinya apa? Si imajinernya 0 kan? Gitu. Bisa nggak nanti hanya imajinernya doang, cuma i doang, ada i. Konstantanya nggak ada. Bisa, berarti dia nanti hasilnya ya dalam imajiner gitu. Itu. Jadi bukan lagi dalam variabel nanti hasilnya, variabel z kah, variabel x, variabel y enggak. Jadi itu dia kalau hasil dari integral bergantung lintasan bentuk bilangan kompleks. Boleh si A-nya 0 atau B-nya 0. Gitu. Bisa sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Boleh di SS nggak Bu caranya? Coba dari atas. Oh, sebentar. Berarti dari yang nomor terakhir itu aja, Bu. Nomor yang terakhir? Ya, yang terakhir tadi. Ya, ini sih udah dicatat sih. Yang terakhir belum. Ya, yang nomor 8. Sebentar saya. Kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi mau ditanyakan enggak sampai di sini? Ada? Kira-kira? Kalau untuk nomor 10 itu, Bu? Apa? Itu nomor 10, titik singularnya itu cara nentuinnya gimana, Bu? Kan dia tidak ada penyebutnya, Bu. Biasanya kan kalau singular diambil ada penyebut, Bu. Oh, ini nomor 10 nggak ada penyebutnya, Bu. Ya. Berarti Z-nya 0. Singularnya di Z sama dengan ini kalau dia berarti di Z manapun dia bisa dong ini. Oh, berarti dia di semuanya ya, berarti dihitung gitu semuanya. Iya, karena kan dia artinya di sini kan pembuat nolnya itu paham ya maksudnya? Maksudnya kan titik singular itu yang membuat si fungsinya tidak analitik kan? Ya nggak? Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. artinya ini berapapun Z yang diberikan pada fungsi ini, dia kan pasti analitik selalu. Pasti ada nilainya kan? Gitu. Iya. Jadi jawabnya masih. Jadi di titik manapun, apa artinya ya? Dia analitik, gitu. Jadi dia titik singularnya nggak ada ini mah. Titik singularnya tidak ada gitu. Berarti lintasan C. Lintasan C-nya nanti kan berarti berbentuk lingkaran berpusat di 2,0. Di 2,0 jari 3. Nah, berarti karena dia tidak ada artinya dia tidak ada si titik singularnya. Ya kalau tidak ada titik singularnya berarti mencari integralnya ini berarti dia tertutup 0 dong dia hasilnya. Ya kan, nggak perlu kita hitung ini mah. Karena nggak ada titik singularnya. Gitu. Jadi kalau nggak ada titik singularnya itu pasti 0, Bu. Maksudnya gini, titik singularnya itu kan nggak ada nih. Artinya kita nggak tahu dia di dalam
di dalam Atau di luar ya, nggak tahu. di dalam atau di luar kan? Iya, Bu. Ya nggak? Cuma karena dia bentuknya lingkaran, artinya kan lintasannya itu tertutup kan? Nah, Iya. berarti kalau lintasannya tertutup, titik awal sama titik akhirnya kan sama. Mm-mm. Nah, kalau kita mencari integral di mana titik awal sama titik akhirnya sama, batas awal sama batas akhirnya sama, pasti hasil integralnya itu 0 nggak? Iya, pasti 0. Pasti 0 kan? Nah, dari situ dilihatnya gitu. Berarti dijawabnya langsung, yang B langsung sama dengan 0 aja, langsung gitu ya. Iya. Karena titik awal sama titik akhirnya sama gitu. Iya, karena lintasannya kan itu lintasan tertutup berbentuk lingkaran. Harus digambarkan juga kan lintasannya itu bentuknya gimana gitu. Mm-mm. Itu hasilnya yang nomor 10. Terus berarti yang nomor 6 ini nggak bisa dikerjain juga ya, Bu ya? Kan soalnya integralnya sama kayak nomor 8, Bu. Maksudnya gimana nomor 8? Yang nomor 6. 6 kan sama kayak nomor 8 tuh. Berarti nggak bisa dikerjain juga ya? Nggak bisa kita ubah Bentuk dalam kompak. fungsi kompak gitu, FZ. Karena mencari integralnya harus dalam fungsi kompak itu. Cari integral yang bergantung lintasan. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti cukup ya responsi hari malam ini ya. Itu kan UTS-nya tanggal berapa ya? 4 ya? Cukup, Bu. Paling nanti kalau ada yang kurang lusa, Bu. Lusa. Ya. Iya, tanggal 4 kan hari Rabu kan? Iya, Bu. Oh ya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, Bu, mau nanya itu sistemnya bagaimana ya, Bu? Sistem ujiannya, Bu? Nah, nanti sistem ujiannya ada di LMS, langsung jawab di situ. Nanti akan muncul tab Soal apa PG istilahnya? ya? Nanti akan muncul apa istilahnya topik ya? Topik yang UTS untuk khusus UTS. Kan biasanya kan per week kan muncul kan? Nanti akan muncul mendekati beberapa menit sebelum pelaksanaannya akan muncul nanti tabnya gitu. Tab untuk UTS-nya. Jadi kurang lebih kayak apa sih? Kayak kuis gitu bukan sih, Bu, yang kemarin itu? Iya, kayak kuis. Gitu. Cuman soalnya esai ya PG, Bu. Nanti lihat aja di petunjuk aturan UTS-nya. Oke, Bu. Oke, udah mau ditanyakan sampai di sini? Halo, Bu. Ya. Semisal nanti nih hasil rekamannya bisa kita lihat lagi nggak, Bu? Bisa, nanti Ibu upload deh. Ya. Makasih, Bu. Ya. Misi, Bu, untuk yang UTS, jawaban UTS 2018 yang tadi, yang udah ada jawabannya bisa di-share nggak, Bu? Yang 2018. Nanti Ibu share ke grupnya. Kan Ibu ada ngajar 3 kelas nih, jadi Ibu share nanti ke 3-3-nya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, itu. Udah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Udah? Bisa? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya udah kita akhiri ya untuk responsinya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam semua. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Malam, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Videonya, Bu. Wah. Oke.